Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny. Oke Pak Rio, pekan lalu tampaknya Chairman The Fed telah menunjukkan sikap dovish yang dibaca pasar memberi sinyal untuk menurunkan suku bunga The Fed. Nah, apakah memang faktor itu Pak yang mendrive pergerakan dolar indeks sepanjang pekan ini sehingga ya bolak-balik di level 103 dan 102, balik lagi ke 103 seperti itu Pak? Ya, saya sepakat ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Powell di minggu lalu di Spelman College ya, kalau nggak salah di Atlanta, memang nuansanya adalah ada potensi The Fed ini sudah cenderung ke dovish ya. Walaupun masih diikuti dengan bahasa-bahasa yang cenderung mengatakan bahwa harus tetap berhati-hati. Ya, karena target 2%-nya itu belum tercapai. Tapi kalau kita mencoba mendengarkan secara mengambil poin daripada gaya bahasanya, memang kecenderungannya adalah dovish. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, kalau suku bunga ini diteruskan atau dinaikkan kembali yang notabene untuk melawan inflasi, namun sekarang inflasi sudah merendah dan memiliki efek kepada dunia loan di Amerika ya. Jadi untuk pinjaman rumah dan lain sebagainya, kalau diteruskan dengan suku bunga yang tinggi, maka ini akan mengganggu perekonomian Amerika kembali. Nah, ya itu satu ya, jadi yang menyebabkan dolar itu kecenderungan melemah. Sebenarnya ini juga sudah kita bahas di minggu lalu ya, bahwa memang kita memprediksikan dolar itu memang potensinya adalah cenderung melemah. Namun kalau kita lihat tingkat pelemahan di minggu lalu sebenarnya juga tidak terlalu besar ya, itu hanya melemah sekitar 0,13%. Walaupun kalau kita perhatikan dari pola pergerakannya sempat turun cukup dalam mencapai 102,4 ya, kemudian baru sedikit koreksi balik. Nah, kalau kita perhatikan selanjutnya ini bagaimana dan kenapa ini pergerakannya tidak terlalu besar? Kalau saya melihat ada sebuah sisi optimis terkait dengan GDP di Amerika untuk kuartal ketiga ya. Itu dari 2,1% meningkat menjadi 5,2% ya. Saya kira ini satu laporan data yang cukup positif. Namun kalau kita melihat ke depannya, saya pikir potensi dolar untuk sedikit melemah itu masih ada ya, dengan target angka menurut saya adalah low sebelumnya di angka 102,4. Saya pikir minggu ini bisa menjadi target. Walaupun di hari Minggu kemarin ada sebuah gejolak di Timur Tengah ya, yaitu serangan untuk kapal US. Dan itu kalau kita lihat hari ini mungkin banyak yang terkejut dengan lompatan harga emas. Tapi kalau kembali lagi ke mata uang, saya pikir kalau ini memanas, mungkin ada sedikit hambatan atau sebuah barrier ya untuk dolar terus melemah. Dan kalau demikian, saya mungkin menyarankan untuk dolar, kita akan melihat 1-2 hari ini, ya saya tidak terlalu menyarankan untuk agresif di US dollar. Karena banyak sekali kondisi yang mungkin akan mengganggu pergerakan dolar seperti saya bilang tadi ya, di satu sisi terkait dengan semakin sedikit memanasnya kondisi di Timur Tengah, kemudian ada non-farm payroll yang akan direportkan di akhir pekan ini,
Iya. Nah, saya kira itu ya untuk US dollar saya cenderung adalah mungkin untuk minggu ini saya akan melihat 1-2 hari ke depan. Jika tidak ada gejolak yang terlalu serius di Timur Tengah dan lain sebagainya, saya lebih cenderung akan terus memegang bearish untuk dolar. Namun jika ada sebuah perubahan, mungkin saya akan sedikit wait and see dulu sampai dengan akhir pekan ini. Saya kira untuk US dollar itu, saya tidak sangat confident ya. Oke, tapi paling tidak hari Selasa besok diagendakan sekitar jam 10 malam waktu Indonesia, ada pengumuman data ASM non-manufacture dari Amerika Serikat. Akankah berpengaruh Pak untuk pergerakan dolar? Saya pikir untuk ISM mungkin saya akan sedikit abaikan, ya, tapi bukan berarti tidak pengaruh ya. Ya. Saya akan cenderung mengabaikan. Saya lebih suka adalah melihat apakah reda ketegangan, ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita akan melihat gejala kalau untuk akhir pekan ini bagaimana lapangan kerja di Amerika. Saya lebih suka adalah mencoba untuk memanfaatkan dolar di minggu depan. Oke. Ya, ini personal ya. Nah, untuk minggu ini saya lebih cenderung kalau untuk mata uang, saya mungkin akan sedikit melirik untuk sell euro. Ya, kenapa? Karena euro kita tahu di data inflasinya juga menunjukkan penurunan di minggu lalu dari 2,9% menjadi 2,4%. Ya, kalau saya tidak salah di beberapa. Sorry Pak, ini sell or buy Pak untuk euro? Sell. Oh, sell, oke, siap. Ya, saya cenderung melihat itu. Kemudian Japanese yen, saya pikir Japanese yen juga masih bisa dilirik, walaupun minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya untuk buy Japanese yen dan itu terjadi kenaikan juga di minggu lalu untuk Japanese yen. Saya kira masih punya alasan untuk kita coba lirik di minggu ini buy Japanese yen. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu safe haven. Kalau ketegangan di di Timur Tengah itu meningkat, maka kondisi Japanese yen ini bisa menjadi pilihan ya karena sebagai sarana lindung nilai untuk mata uang. Dan ditambah Jepang jauh dari area konflik, saya pikir itu juga salah satu reason, ya. Jadi untuk minggu ini kalau untuk mata uang saya cenderung adalah sell euro, buy Japanese yen. Kemudian mungkin kalau kita lihat tidak ada ketegangan yang berlanjut 1-2 hari ini, saya kira untuk sell dolar Kanada juga baik. Ya, juga bisa dimanfaatkan. Namun apabila ketegangan itu meningkat, saya pikir Kanada mungkin bisa di skip dulu. Namun kalau adem ayem, saya kira Kanada ini akan punya potensi untuk jatuh. Ya, saya kira itu beberapa pilihan pick untuk mata uang di minggu ini, saya pikir Mas Beni. Oke. Nah, untuk gold sendiri gimana Pak saran Bapak? Setelah menyentuh level tertingginya, bahkan sempat menyentuh level 2111 ini yang tertingginya, bahkan ini tertinggi sepanjang masanya. Kira-kira seperti apa Pak pergerakan emas ini? Nah, ini kan sekarang sudah mulai melorot turun secara bertahap begitu Pak? Ya. Kalau Mas Beni masih ingat minggu lalu ya kita sudah bahas juga emas. Tetap sama, saya secara personal melihat angka di atas 2.000 untuk emas ini, jika tidak ada kondisi quote-unquote yang spesifik khusus gitu ya, maka bagi saya ini adalah harga yang relatif tinggi, yang tidak punya cukup reason untuk kita terus melakukan buy. Ya. Namun ya kita perlu tahu juga apa yang menyebabkan hari ini harga melompat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ada ketegangan yang baru muncul dan itu sangat biasa sekali ya di produk emas ini. Jika ada terjadi gejolak yang cukup mendunia, dia akan selalu bereaksi dan itulah yang terjadi tadi pagi ya, harga melompat. Namun kita lihat begitu terjadi adem sedikit, harga langsung berbalik lagi ke
angka yang sebelumnya, ya bahkan di bawah harga tertinggi yang sebelumnya. Nah, jadi untuk gold gimana? Ini adalah pendapat saya pribadi. Saya tidak akan melirik gold untuk saat ini. Kenapa? Karena untuk buy harga itu sudah cukup tinggi. Untuk sell kita masih diganggu oleh kondisi yang terjadi di Timur Tengah. Jadi yang paling wise adalah menurut saya tetap sama. Kita akan melihat 1-2 hari ini. Kalau tidak ada gejolak yang bertambah panas, saya justru cenderung mungkin akan menunggu momentum sell apabila harga breakout dari support di 2057. 2057 ya Pak ya, support terdekatnya. Ya. Saya pikir ini adalah pandangan personal ya, disclaimer. Jadi kalau ditanyakan tingkat keyakinan untuk gold saat ini belum ada. Apakah dia tetap akan naik? Tapi kalau ditanya kepada saya level harga dengan 2075 per troy ounce tanpa ada ketegangan politik dan lain sebagainya, saya pikir ini harga terlalu tinggi. Nah, saya tambah sedikit catatan juga bagi yang mungkin suka dengan transaksi gold, tetap juga selain perang itu juga pantau bagaimana pertumbuhan kasus pneumonia di China dan beberapa negara. Itu juga bisa menjadi salah satu pemicu gold tidak turun dengan cepat dan mungkin bisa bertahan di atas, artinya dipantau terus karena kasus pneumonia ini sudah bukan hanya di China, kemarin cukup ramai di China ya. Ini sudah masuk ke US, ke Inggris, ke Belanda, dan Denmark. Dan ini berkaca kepada kasus COVID kemarin. Bagaimana kasus COVID dan bagaimana gerakan gold, saya kira ini perlu dipantau walaupun belum menjadi faktor satu-satunya. Saya kira itu. Iya, baik kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan. Sukses terus untuk Pak Rioli dan juga investasi Bapak pastinya, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.